Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back ya di Andi Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 21 Mei 2025. Kondisi dari market Bitcoin sangat kuat ya, berusaha untuk menembus level all time high di kisaran level 108.000 US dollar. Tadi pagi sempat menyentuh level 107.000, dan saat ini untuk momentum Bitcoin ini masih sangat kuat karena Bitcoin dominance masih dalam posisi yang ya bisa dibilang mengalami kenaikan jangka pendek. Ya, pergerakan dari Ethereum, Solana ini juga masih terbilang oke, meskipun movementnya nggak setinggi dari Bitcoin, tapi secara structure pergerakan ini masih dalam proses koreksi. Jadi overall yang aku perhatikan, mayoritas altcoin saat ini masih dalam kondisi korektif, dan ya sebenarnya secara movement uptrend ini masih terjadi atau masih berpeluang bisa terjadi ke depannya. Nah, ada beberapa hal yang cukup anomali untuk pasar. Yang pertama adalah dari emas, ada kenaikan di perdagangan kemarin sampai mendekati 2%. Terus juga dari indeks dolarnya mulai melemah, S&P 500 juga kemarin ada pelemahan momentum. Saat ini Bitcoin, emas, dan juga S&P 500 ini tidak berkorelasi, teman-teman. Jadi ketiga aset kelas ini yang biasanya selalu memberikan kemungkinan-kemungkinan yang bisa diprediksi dalam beberapa hari terakhir ini sangat-sangat liar secara pergerakan. Umumnya nih S&P 500 berkorelasi positif dengan Bitcoin. Jadi ketika mungkin S&P 500-nya mengalami kenaikan, Bitcoin-nya kecenderungan akan naik juga gitu. Artinya market yang menggerakkan Bitcoin umumnya sih dari market US ya, tapi belakangan ini kita melihat bagaimana volatilitas terjadi juga di sesi Asia dan juga Eropa. Jadi market saat ini benar-benar anomali, ada semacam short and long squeeze ya yang dilakukan oleh whales dalam beberapa waktu terakhir, sehingga memungkinkan likuidasi secara jangka pendek. Kalau kita perhatikan dari liquidation heat map ya, saat ini level yang memang patut diwaspadai yaitu ada di kisaran level 107. 107.000 merupakan level yang seringkali memakan korban, sementara untuk level supportnya itu berkisar di kisaran range 105 sampai dengan 104.000. Jadi level-level tersebut menjadi level-level yang wajib untuk diwaspadai untuk teman-teman. Saat ini market masih dalam kondisi yang anomali, jadi bakalan sulit untuk kita semua memprediksi kemana arah dari pergerakan marketnya. Kemudian untuk data dari makroekonomi di perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa data. Ada data ekspor import dari Jepang. Ya, ini pengaruhnya mungkin lebih ke market Asia ya. Gimana nanti akan merespon movement dari harga yen atau mata uang dari Jepang. Kemudian juga di siang hari jam 1 siang itu akan ada data CPI and core CPI dari Inggris. Data ini tentu saja akan mempengaruhi nilai pound sterling. Secara forecast, kemungkinan inflasi dari Inggris ini bakalan meningkat dari 3,4% menjadi 3,6%. Sementara untuk data CPI secara year on year juga diprediksi bakal naik dari 2,6% menjadi 3,3%. Lalu Indonesia kabarnya akan memangkas suku bunga sampai 25 basis point. Dari sebelumnya suku bunga di kisaran 5,75%, diprediksi bakalan turun menjadi 5,5%. Itu untuk deposit and lending facilities juga akan menyesuaikan setelah BI rate-nya disesuaikan atau diambil keputusan apakah dipangkas atau dipertahankan. Dari Amerika Serikat, hari ini bakalan ada rilis data untuk mortgage market. Ini berhubungan dengan properti atau perumahan ya. Terus juga ada data crude oil inventory.
Yang lain ada beberapa member dari FOMC yang akan speech, ada Barkin dan juga Bowman akan pidato di malam hari, teman-teman. Jadi beberapa rilis data tersebut mungkin saja akan memberikan pengaruh terhadap market. Kemarin datanya nggak terlalu gimana-gimana ya. Data pasar kemarin ada prime loan 5 year dari Cina, kemudian beberapa petinggi FOMC, Barkin, Bostic, terus juga ada Collins yang speech, di mana market justru merespon terkait dengan koreksi dari indeks dolar. Gitu. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu ya, ada hadiah bagi teman-teman yang menggunakan Bitunix, salah satu exchange yang baru aja luncur, teman-teman. Terutama jika teman-teman melakukan deposit, ya akan ada hadiah untuk futures bonus. Jadi ini kayak menambah jumlah exposure kalian atau margin kalian dalam hal melakukan trading di market futures. Contohnya nih, jika teman-teman melakukan deposit, ya 50 USDT, teman-teman berpeluang mendapatkan 10 USDT futures bonus. Ini tujuannya untuk meningkatkan jumlah margin kalian, sehingga kalau teman-teman melakukan trade di futures itu returnnya cenderung lebih besar. Seperti itu. Kalau teman-teman melakukan deposit 100 USDT berpeluang mendapatkan 20 USDT futures bonus. Gitu juga kalau teman-teman melakukan volume perdagangan atau meningkatkan volume perdagangan kalian di Bitunix juga bisa mendapatkan bonus instan berupa USDT. Jadi tingkatkan bonus kalian. Campaign ini berlaku sampai dengan 5 Juni 2025 nanti. Hasil kolaborasi Bitunix dan Andre Greystone. Silakan teman-teman cek informasi di kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjutnya terkait dengan pendaftaran Bitunix. Ini adalah tampilan exchange-nya. Di sini ada market spot, ada market futures, ada juga buat teman-teman yang suka staking, ada fitur flexi earn yang bisa teman-teman gunakan buat staking ya. Token atau altcoin apa yang teman-teman miliki saat ini. Contohnya ada USDT dengan return 2-3% untuk staking rewardnya. Terus juga ada USDC, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Sui, dan masih banyak kripto lain yang bisa teman-teman staking. Gitu. Tampilannya lumayan user friendly, kalau menurut saya cukup kompleks ya. Di sini teman-teman bisa bikin analisa, sangat-sangat smooth aplikasinya dan mudah untuk dipakai. Juga bisa teman-teman download kok di Play Store dan juga di App Store. Oke, kita lihat dari beberapa data ya. Yang pertama adalah Bitcoin rebound without overheating is clear sign of healthy bull market. Jadi Bitcoin dalam kondisi sekarang ini dinilai ya punya probability untuk kembali ngetes level-level resistance tertingginya. Karena kondisi dari Bitcoin ketika mengalami rebound tanpa overheating, artinya market masih sangat-sangat positif ya secara major atau ya secara tren jangka menengahnya. Bitcoin ini belum ada koreksi-koreksi atau belum ada indikasi koreksi yang besar. Jadi bisa dibilang secara movement saat ini pergerakan Bitcoin ini masih dalam tren yang sangat bagus untuk bullish. Itu dari data on-chain pun juga kurang lebih menunjukkan hal serupa, di mana funding rate masih dalam kondisi yang ada di bawah, yang berarti adalah kemungkinan market untuk rally itu cenderung lebih besar. Kemudian juga dari sudut pandang buyer itu masih juga take control terhadap market. Inflow dari Bitcoin Spot ETF juga cukup mendukung ya. Kemarin ada 667 juta US dollar yang masuk dari Bitcoin Spot ETF, which is ini adalah sinyal bullish yang memang masih kuat untuk market. Kemudian juga dari Ethereum Spot ETF kemarin ada inflow sekitar 13,66 juta. Ini juga masih mengindikasikan hal yang positif untuk market. Jadi secara tren umum Bitcoin ini masih dalam kondisi yang berpotensi untuk rally seperti itu. Tapi di video kemarin kita membahas tentang worst case scenario, gimana kalau ternyata pergerakan Bitcoin kena reject di level 108.000, maka teman-teman sudah bisa mengantisipasi hal tersebut. Jadi secara hipotesis ya, movement dari Bitcoin ini berpeluang untuk masih rally ya dengan beberapa kemungkinan tentu saja yang harus didukung oleh fundamental serta dari makroekonominya. Overall sih masih lumayan bagus untuk sejauh ini gitu. Lalu dilihat dari data juga ya, ada Ripple dikabarkan kuasai Uni Emirat Arab
ya, di mana siap gandeng bank-bank besar dan menghadirkan dirham digital untuk pengembangan CBDC yang ada di Uni di Uni Emirat Arab. Jadi ini merupakan sebuah perkembangan yang bagus ya untuk Ripple, di mana Ripple Payment saat ini memang benar-benar dibangun di di Uni Emirat Arab. Sorry teman-teman. Kemudian dia juga sudah bekerja sama dengan DFSA license, yang mana ini adalah penyedia lisensi dari Uni Emirat Arab ya, bersama dengan Zen Bank dan juga MamoPay. Ini bekerja sama juga dengan Ripple Payment. Jadi kemitraan ini tentu saja akan menjadi titik perkembangan Ripple di kawasan Timur Tengah, yang kemungkinan juga bisa meluas di beberapa negara lainnya di kawasan Tanah Arab gitu. Jadi semoga dengan perkembangan ini harga XRP juga bisa terdampak ya. Lalu ada dari India, dikabarkan untuk pengembangan regulasi mereka ini akan mengarah ke pro crypto. Jadi setelah kemarin tuh ada kerjasama antara India dan juga Amerika Serikat terkait dengan penyesuaian tarif, ya, secara regulator, India pun juga sudah mulai peka terhadap sekeliling mereka. Negara-negara tetangga seperti Bhutan dan juga beberapa negara lainnya sudah semakin terbuka dengan yang namanya adopsi untuk Bitcoin, termasuk juga melihat dari minat orang-orang India terhadap kripto, ya, airdrop dan ya hal-hal yang sejalan dengan digital asset. Itu dilihat benar oleh pengembang regulator dari India gitu, dan kedepannya regulasi India ini bakalan lebih ramah terhadap kripto. Setahu aku sih kalau nggak berubah ya, pajak kripto di India itu sampai 40%. Dan itu menurut saya gede banget. Dan India udah nggak bisa melarang warganya untuk konsumsi yang namanya kripto, untuk berinvestasi, untuk berada di industri digital aset ini. Makanya dari Mahkamah Agung India kemungkinan besar akan mendukung regulasi daripada melakukan pelarangan penuh terhadap kripto. Jadi ini bisa menjadi salah satu indikasi juga bahwa perkembangan kripto akan lebih terbuka lagi di kawasan Asia Selatan, di Asia Barat, bahkan di Asia Timur. Indonesia juga dikabarkan ya bakalan mengumpulkan sekitar 100 juta US dollar untuk membeli Bitcoin melalui Digi Asia. Jadi Digi Asia Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan ya yang dikabarkan berencana untuk mengakumulasi Bitcoin sebagai reserve mereka. Ini merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di Jakarta dan sudah listing di Nasdaq di Amerika, teman-teman. Dan ya ketika berita tersebut, ketika Digi Asia berencana untuk melakukan pembelian berupa Bitcoin, harga sahamnya naik 91% dalam satu hari. Keren, teman-teman. Semoga OJK bisa mempertimbangkan juga menjadikan Bitcoin sebagai reserve ya, untuk memperkuat harga dari rupiah. Kemudian, nah ini BI Rate siap-siap akan cut rate ya, atau rate cut di bulan Mei ini. Semoga aja hari ini akan ada pengumuman yang bagus dari Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia rencananya untuk melakukan penurunan pajak. Jadi di masyarakat sekarang bunga cenderung masih tinggi ya, orang-orang menahan diri untuk ekspansi bisnis mereka karena minjem uang di bank bunganya masih gede. Jadi kalau bunganya diturunkan, kemungkinan perekonomian akan berlangsung lebih baik. Ya, lebih baik orang-orang bisa minjem duit lagi sehingga liquidity meningkat di pasar. Diharapkan ya ada ekspansi untuk perusahaan-perusahaan bisa lebih mudah seperti itu. Begitu juga mereka-mereka yang berencana untuk ambil kredit, KPR atau motor, mobil, kendaraan, ya cenderung akan lebih murah untuk biaya bunga floatingnya. Kemudian ada Tokyo Games akan rilis, teman-teman, ada airdrop yang mana disupport oleh Binance Alpha. Nama tokennya adalah TGT yang dikabarkan bakalan mulai bisa diperdagangkan di kisaran 21 Mei 2025. Ini merupakan salah satu koin yang bakalan disupport ya oleh Binance Alpha. Biasanya sih Binance Alpha
Itu koinnya bagus-bagus karena sudah di research oleh mereka sendiri, meskipun ada beberapa kontroversi terakhir gitu. Tapi boleh teman-teman pantau TGT ya. Kemudian ada berita terbaru dari Jeffrey Wilke, di mana salah satu founder dari Ethereum ini melakukan transfer sekitar 105.000 Ethereum ke Kraken, teman-teman, di perdagangan kemarin, atau senilai 262 juta US dollar, di mana Jeffrey itu berhenti dari pekerjaannya yang berhubungan dengan Ethereum pada tahun 2019 dan mendirikan perusahaan game miliknya sendiri. Oh, ini dia udah keluar dari Ethereum ya, dan akhirnya melakukan withdrawal untuk token dari Ethereum-nya atau koin dari Ethereum-nya. Kemudian Justin Sun ya, seorang yang sangat apa namanya, yang bisa dibilang sangat mendukung Donald Trump, teman-teman. Dikabarkan berterima kasih untuk undangan dinernya. Kabarnya Justin Sun ini pemegang teratas token Trump, yang mana kemarin kan isunya orang-orang yang pegang token Trump ya, 220 orang teratas yang pegang token ini boleh punya berkesempatan untuk melakukan dinner bersama dengan Donald Trump untuk mendiskusikan masa depan dan juga industri yang berhubungan dengan kripto. Wah, Justin Sun, congratulations. Kemudian ada Javier Milei, dikabarkan menutup kasusnya dengan Libra, sebuah meme coin yang kemarin sempat bermasalah ya dengan Argentina, di mana merugikan banyak investor waktu itu karena harga dari token Libra drop sampai 99%-an ya, dan akhirnya kasusnya ditutup dengan apa ya, dengan damai, bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Kemudian ada sebuah perombakan dari Indodax, dikabarkan CEO-nya berganti ya dari Oscar Darmawan ke William Susanto, yang mana pergantian pengurus ini tentu saja akan memberikan dampak juga ya untuk internal dari Indodax, semoga lebih baik, teman-teman. Dan Oscar Darmawan berpindah kemana nih? Oscar menyampaikan dirinya mengundurkan diri dari jabatan CEO setelah lebih dari 1 dekade memimpin Indodax. Ini akan menjalankan peran strategis baru sebagai chairman perusahaan. Udah naik pangkat jadi chairman, teman-teman. Itu berita dari Indodax. Sekarang kita lihat gimana movement dari Bitcoin ya. Secara overall sih Bitcoin masih dalam tren yang bagus, dilihat dari berbagai sisi juga. Secara chart tren belum patah ya. Pergerakan Bitcoin masih cukup baik. Dari segi volume perdagangan juga masih cenderung oke. Movement dari Bitcoin bisa dibilang on track untuk melanjutkan fase rally. Possibility untuk pergerakan Bitcoin masih bisa berpeluang naik sampai 120.000, level yang menurut saya tidak muluk-muluk untuk dicapai jangka pendek, atau mungkin bahkan bisa dilampaui sampai dengan akhir tahun ini gitu. Cuma kita memang membutuhkan beberapa indikasi-indikasi yang mendukung terhadap pergerakan dari market. Overall sih dari jangka pendek ya, pergerakan Bitcoin ini masih sangat-sangat baik. Kalau kita perhatikan jangka pendek pergerakannya masih anomali. Beberapa kali Bitcoin ini ngetes area resistance di kisaran 108.000 ya, meskipun mentok-mentok sampai 107 ribuan. Namun kalau kita perhatikan secara volume perdagangan sometimes itu meningkat. Indikasinya sih secara jangka pendek adalah buyer ini masih berusaha untuk menembus. Artinya apa? Artinya masih ada kekuatan gitu. Tapi kekuatan ini seringkali muncul ya tidak disertai dengan smart money yang konsisten. Artinya pergerakan smart money yang masuk ini kayak tarik ulur, teman-teman. Nah, kalau biasanya dalam kondisi seperti ini sih biasanya ya ini untuk menghabisi order sell yang ada di sini. Jadi saat ini kondisi dari Bitcoin jika kita perhatikan itu memang ada order sell di kisaran level 107 ribuan. Yang berarti secara perlahan tujuan untuk Bitcoin naik seperti ini ya itu adalah untuk menghabisi order yang ada di sini. Ketika nanti ordernya sudah semakin menipis ya dan Bitcoin seperti udah siap untuk movement up, itu baru akan ada kenaikan yang lumayan signifikan gitu. Jadi
Ya kemungkinan kayak batu ini harus dikikis dulu pelan-pelan sampai nanti akhirnya batunya bisa terbelah gitu. Jadi ya itu pengibaratan aja sih teman-teman. Kalau kita perhatikan sih secara tren saat ini masih belum patah ya, bullish masih belum menyerah untuk menembus, dan saya rasa possibility untuk bisa tercapai ini cukup terbuka besar gitu. Cuman memang masalahnya kapan Bitcoin bisa menembus all time high itu masih perlu kita perhatikan. Kalau untuk pergerakan dari Ethereum secara momentum saat ini masih kuat, meskipun Bitcoin dominance juga masih tidak bisa dianggap remeh gitu. Dalam artian adalah saat ini tetap Bitcoin masih yang paling kuat daripada altcoin. Cuman Ethereum ini sedikit lebih baik secara movement dibandingkan dengan altcoin yang lain kayak Solana, XRP dan kawan-kawan. Jadi bisa dibilang aliran dana saat ini sedang berfokus pada Bitcoin dan juga sebagian mungkin masuk ke Ethereum. Altcoin belum terlalu dilirik gitu. Biasanya sih akan ada koreksi-koreksi ya pada altcoin. Kalau aku perhatikan juga dari beberapa analisa yang kita sudah pernah bahas seperti Chainlink saat ini lagi berada di area support di atas dari inverse head and shoulders, yang kemungkinan jika Chainlink mampu mempertahankan level $14 maka tren kemungkinan masih bisa naik. Begitu juga dengan koin-koin lain yang aku pantau kayak BNB juga overall masih sangat baik secara movement. Cardano juga aku perhatikan ini dia masih mencoba untuk menembus descending channel patternnya gitu. Dogecoin juga overall masih ketahan ya. Jadi menurut saya momentum belum patah untuk bullish, tinggal kita menunggu kapan aja marketnya rally. Solana juga ini masih sangat-sangat baik secara movement ya. Itu sih teman-teman, jadi sabar dan disiplin penting banget. Selalu mempertimbangkan money management kalian, jangan jangan FOMO di market ya, berinvestasilah, selalu pantau koin apa yang kalian memang sukai, koin apa yang menurut kalian punya prospek ke depan yang bagus, selalu dipantau secara narasi, berita makro ya, jangan dilepas, jangan uninstall exchange kalian. Karena banyak orang yang on install exchange, tahu-tahu tokennya di delisting. Akhirnya lupa jual dan ribet urusannya gitu. Jadi untuk saat ini sih market masih anomali. Ya menurut saya sih untuk movement kita masih akan berpeluang untuk naik ya. Semoga aja Bitcoin bisa menembus level 108.000. Next target kita adalah ke 110.000 jika berhasil tembus. Dengan area support saat ini minor support ada di kisaran 104.000 dengan area support kuat di 100 ribuan. Itu aja sih buat update. Semoga videonya bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Ya, buat teman-teman yang punya akun Telegram, boleh untuk join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.